Kalau buat lu gini ya, pertanyaan gue ya, gue juga follow apa yang lu post di internet, dan gue juga setuju banget gitu dengan Vina gitu ya, bahwa gue mendapatkan sebuah kesan bahwa lu tuh like orang yang super cheerful, dan lu orang yang kayak bisa apa ya, kayak like making the best out of the situation gitu ya. Nah, tapi gini ya, yang gua sadarin adalah itu kan kesan yang gua dapetin, tapi gua kan adalah faktor eksternal. Jadi sebenarnya yang gua tertarik adalah sebenarnya tuh dalamnya lu tuh gimana sih ya? Dalamnya dalam artian tuh gua tidak bisa memposisikan diri gua di kondisi lu. Jadi di dalam kemampuan gue berpikir, gue nggak bisa bayangin kalau gue kena diagnosa seperti itu, tapi gue tetap bisa sekuat lu, tetap bisa se-cheerful lu gitu loh. Karena itu adalah sebuah kondisi yang berat gitu loh. Makanya gue juga sering banget ngobrol sama Vina gitu ya. Vin, kita di sini ngobrolin tentang mindfulness, kita ngobrolin tentang positive thinking gitu ya. But at the end of the day, gue nggak tahu sepraktikal apa sih ini untuk orang-orang yang kondisinya lain dari kondisi yang gue dan Vina punya gitu loh. Jadi itu pertanyaan gue gitu. Dalam lu tuh gimana sih ya sebenarnya gitu? Oke, thank you, bagi giliran gue. Jadi tadi pertanyaannya gimana dalamnya gue sebenarnya gitu ya. Nah, kalau gue ya baik, jadi trying to be as honest as possible gitu. Jadi yang aku tunjukin itu ya, nggak kayak bisa dibilang kan ada orang yang mau menunjukkan hanya untuk pencitraan aja, dan ada orang yang menunjukkan kayak oh kanker itu nggak semengerikan itu kok, pengobatan kemoterapi juga ya itu nggak akan sakit apa enggak, aku tuh orangnya nggak begitu gitu. Jadi apa yang aku tunjukkan itu adalah aku berasa itu merupakan realnya aku gitu, dalamnya aku adalah seperti itu. Jadi bahkan aku pernah diundang podcast lain ataupun juga ada live session lain gitu ya di Instagram, sampai hostnya tuh juga bilang, yes aku suka deh postingan kamu itu, kamu being real. Jadi kalau lihat postingan aku juga di story, aku ada kok ngeluh juga. Jadi bukan melulu aku bilang kayak ceria atau gimana, nggak melulu seperti itu. Ada aku down momennya dan itu aku nyatain gitu. Jadi aku pernah waktu itu ngeposting kayak insomnia, dan itu insomnianya itu kan juga ada sakit yang secara fisik ya. Jadi insomnia itu kan kadang-kadang pikiran doang, nggak bisa tidur gitu, terus tapi badan nggak kenapa-napa. Nah kalau aku nggak, insomnianya itu tuh kayak ngerasa sakit juga, ngerasa mual juga, ya pokoknya simptom-simptom cancer dan pengobatannya lah. Nah itu aku akan mengeluhkan hal itu juga gitu. Jadi aku nggak memposting sesuatu to please anyone, to please anybody, to impress anyone, itu juga enggak gitu loh. Terkait dengan cancer ini nggak seperti itu. Jadi yang aku posting adalah apa yang aku rasain saat itu. Dan kalau aku ketemu sama teman-teman, itu yang aku lakukan adalah bukannya membawa mood yang buruk itu. Kan kadang ada ya tiba-tiba aku ada moodnya mungkin nggak bagus gitu, terus habis itu pas lagi janjian sama teman-teman. Cuma justru kalau aku ketemu sama teman-teman, aku malah memasukkan aura positif dari teman-teman itu. Bahkan kan aku juga pernah ketemu nih sama Ica sama Vina juga sebelum yang PSBB ini ya. Kalau Bayu kan jauh ya di Jerman, jadi kita belum bisa ketemu. Cuma waktu sama Vina sama Ica itu ada kok momen-momen yang akunya sebenarnya ya sempet lagi agak down gitu. Tapi begitu ketemu mereka, yang ada aku jadi kebawa aura cheerfulnya mereka juga gitu. Akhirnya jadi mungkin di situ aku juga jadi terlihat cheerful, dan memang beneran cheerful, bukan hanya terlihat seperti itu. Jadi aku rasa sih dalamnya aku memang seperti yang aku iniin sih. Jadi aku nggak mau kayak cuma pencitraan gitu doang. Aku sekarang trying to be as real as possible gitu. Sebenarnya ada ini sih ya, dua hal nih kalau gua tadi dengar cerita lu. Satu, di saat lu bilang yang kanker tuh sebenarnya nggak semenyeramkan itu kok, yang pas lu bilang gitu ya. Itu sebenarnya gua ingat juga satu perkataan dari adalah kayak guru spiritual yang gua ikutin juga dalam tema mindfulness ini. Dia bilang ya kalau misalkan lu punya penyakit, justru jangan anggap itu sebagai musuh lu gitu. Karena sekali, kayak yang Bayu tadi bilang, sekalinya lu udah melabel itu sebagai musuh, ya udah itu akan ada koneksi negatif yang terbentuk di situ gitu. Kayak gua pun juga, lu tahu kan, lu semua tahu gue punya challenge juga di bidang kesehatan gitu. Gue juga sudah lama berpisah dari itu karena gue pernah merasakan di saat gue menjadikan itu sebagai lawan gue, itu sama sekali tidak membantu sih, malah jadi membebani gitu. Jadi menurut gue lu secara tidak sadar juga sudah menerapkan mindset itu, dan yang membuat mungkin lu bisa menjadi
lebih ceria dan memberikan aura positif juga di saat lu menghadapi tantangan kesehatan lu ini. Itu sih menurut gua. Sama yang kedua, menurut gue juga lu tuh sebenarnya mindful banget tau ya. Jadi di saat lu bilang tadi bahwa lu menyerap energi positif dari teman-teman saat lu ngumpul, itu menurut gue juga efek karena lu sudah being present gitu. Lu fokus ke momen yang ada di saat itu. Karena ada juga perkataan bahwa di saat lu udah 100% fokus berada di saat ini dan di sini gitu, di present moment itu, ya itu seolah-olah ya memang lu tidak ada masalah gitu. Lu just being gitu. Lu hanya menyerap apa yang ada di sekitar lu, which is waktu itu lu serap energi positif dari teman-teman lu gitu sih kalau menurut gua. Iya dong, kan berkat kalian juga yang memiliki energi positif buat diriku. Mungkin gue mau nambahin juga ya teman-teman di sini ya, Iya. tentang positivity ini. Jadi kalau gue sih prinsipnya balik lagi, gue juga nggak bisa memposisikan diri gue di IAS karena case kita udah pasti berbeda. Tapi gue yakin ini mungkin bisa jadi hal yang positif untuk diaplikasikan ke teman-teman yang memang juga punya challenge yang masing-masing dengan struggle-nya masing-masing, karena berat dan ringan itu kan semua ada kendali di diri kita sendiri kan. Nah, sebenarnya apapun permasalahan itu that's not that worse kok kalau kita berfokus dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Misalnya kayak IAS. Sebenarnya gini, ketika orang divonis kanker stadium 4, apa yang buat dia stres? Mungkin ketakutan akan kematian. Mungkin ketakutan akan nggak bisa melakukan apapun. Ketakutan akan masa depan sebenarnya. Jadi sebenarnya worry itu yang ngerusak semuanya. Tapi kalau kita berusaha untuk just be present detik ini, saat ini, apa yang bisa kita lakuin, sebenarnya kita baik-baik aja kok gitu. Jadi kita masih bisa, misalnya kita masih bisa makan, kita masih bisa nonton TV, kita masih bisa baca buku, kita masih bisa melakukan segala hal sama seperti orang-orang lainnya. Jadi memang mungkin itu juga salah satu hal yang perlu benar-benar diperdalam tentang prinsip dari mindfulness itu untuk hidup yang lebih positif.